perkenalkan, nama saya Andi Rifatul Sofiana. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian filsafat. Secara harfiah, istilah filsafat menurut bahasa Yunani mengandung dua arti, yaitu cinta dan kebijaksanaan. Cinta mempunyai arti pengertian yang sangat luas, sedangkan kebijaksanaan mempunyai arti yang bermacam-macam yang berbeda dari satu dan yang lainnya. Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, pandangan kehidupan, dan dalam arti praktis. Nah, itu tandanya berarti filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara bagi bangsa Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan membawakan materi yang kedua, yaitu pengertian filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengundang pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father yang dituangkan dalam suatu sistem. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Cara deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Cara induktif yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila yang merupakan suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Artinya antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, dan bahkan saling mengkualifikasi. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, dengan sesama, masyarakat bangsa, yang nilai-nilainya itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lainnya, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan sebagainya. Ciri sistem filsafat. Sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila yang lainnya terpisah, maka itu bukanlah Pancasila. Yang berikutnya ialah inti sila Pancasila. Inti sila Pancasila terdapat 5 poin penting di dalamnya. Yang pertama ialah Tuhan. Tuhan yaitu sebagai kuasa yang prima. Yang kedua adalah manusia. Manusia yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Yang ketiga adalah satu. Satu yaitu kesatuan yang memiliki kepribadian yang tersendiri. Yang keempat adalah rakyat. Rakyat yaitu unsur yang mutlak, harus bekerja sama dan saling bergotong royong. Yang kelima adalah adil. Adil yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya.
Membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditujukan kepada bangsa Indonesia, melainkan juga manusia pada umumnya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga bidang tersebut sudah dapat dikatakan mencakup kesemestaan. Oleh karena itu, berikut ini akan dibahas landasan ontologis Pancasila, epistemologis Pancasila, dan aksiologis Pancasila. Yang pertama adalah landasan ontologis Pancasila. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai salah satu bentuk upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Hubungan kesesuaian antara negara dan landasan sila Pancasila merupakan hubungan sebab dan akibat, yaitu yang pertama, negara sebagai pendukung hubungan, sedangkan Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil sebagai pokok dari pangkal suatu hubungan. Yang kedua, landasan sila-sila Pancasila, yakni Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil menjadi sebab, dan negara menjadi akibat. Itu landasan epistemologis Pancasila. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang menyelidiki mengenai asal, syarat, susunan, metode, dan juga validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi ini sendiri meneliti sumber pengetahuan, proses, dan syarat terjadi pengetahuan, batas dan validitas ilmu pengetahuan. Menurut dari Titus 1984 ayat 2, ada 3 macam persoalan yang mendasar di dalam epistemologi, seperti yang pertama, tentang sumber pengetahuan manusia. Yang kedua, tentang teori kebenaran pengetahuan manusia. Yang ketiga, tentang watak pengetahuan manusia. Dasar etimologis Pancasila pada hakikatnya memang tak bisa dipisahkan dengan dasar etimologisme. Maka dari itu, dasar epistemologis Pancasila memiliki kaitan yang sangat erat dengan konsep dasar mengenai hakikat manusia. Susunan isi arti Pancasila meliputi sebanyak 3 hal, yaitu 1. Isi arti Pancasila yang umum universal, yakni hakikat sila Pancasila yang menjadi intisari Pancasila, sehingga menjadi pangkal tolak di dalam pelaksanaan bidang kenegaraan dan tertib akan hukum di Indonesia, serta dalam melakukan realisasi praksis di dalam berbagai macam bidang kehidupan konkret. 2. Isi arti Pancasila yang umum kolektif, yakni isi arti Pancasila sebagai suatu pedoman kolektif bagi negara dan bangsa Indonesia, terutama dalam tertib hukum Indonesia. 3. Isi arti Pancasila yang memiliki sifat khusus dan konkret, yakni isi arti Pancasila di dalam merealisasikan praksis di berbagai bidang kehidupan, sehingga mempunyai sifat khusus, konkret, dan dinamis. Landasan aksiologis Pancasila. Sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat mempunyai satu kesatuan dasar aksiologis, yakni nilai yang terkandung di dalam Pancasila, pada hakikatnya menjadi suatu kesatuan. Aksiologi Pancasila mengandung arti jika membahas mengenai filsafat nilai Pancasila. Istilah aksiologi itu sendiri berasal dari kata Yunani, aksios yang memiliki arti nilai, manfaat, dan logos yang berarti pikiran, ilmu, atau teori. Aksiologi menjadi teori nilai, yakni sesuatu yang diinginkan, sesuai, atau yang baik. Bidang yang dilakukan penyelidikan ialah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika dari suatu nilai. Max Scheler mengemukakan jika nilai ada tingkatannya dan bisa dikelompokkan menjadi 4 tingkatan, yakni nilai kenikmatan, kehidupan, kejiwaan, dan kerohanian. Walter G. Everett juga menggolongkan nilai manusia ke dalam 8 kelompok, yakni nilai ekonomis, kejasmanian, hiburan, sosial, watak, estetis, intelektual, dan keagamaan. Kemudian Noto Nagoro membagi nilai menjadi 3 macam, yaitu yang pertama nilai material, yang kedua nilai vital, dan yang ketiga nilai kerohanian. Nilai kerohanian terbagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai kebaikan, dan nilai religius. Di dalam filsafat Pancasila disebut ada sebanyak 3 tingkatan nilai, yakni nilai dasar,
nilai instrumental, dan nilai praktis. Nilai dasar merupakan asas yang diterima sebagai suatu bentuk dalil yang memiliki sifat mutlak sebagai sesuatu yang benar atau tak perlu dipertanyakan kembali. Nilai dasar Pancasila merupakan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Kemudian nilai instrumental merupakan nilai yang berbentuk atas norma sosial dan norma hukum, yang mana selanjutnya akan terkristalisasi di dalam peraturan dan mekanisme lembaga negara. Dan yang terakhir yaitu nilai praktis. Nilai praktis merupakan nilai yang sebenarnya dilaksanakan di dalam kehidupan. Nilai ini menjadi batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental tersebut benar-benar hidup di dalam lingkungan masyarakat. Sekian materi Pancasila sebagai filsafat yang kami presentasikan Dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.